Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa khususon aba'ana wa jadiyum bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana kafutuhil arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan malih nggih ininya wiridan kita. Sami-sami belajar. Sami-sami belajar. Ini luar biasa ini dialog ya antara Gusti Allah dengan Ibu Maryam. Tetapi sing menceritakan ke kita itu Gusti Allah. Jadi ini dialognya seolah-olah seperti Ibu Maryam dengan Gusti Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma wadu'atha. Nah, minggu yang lalu kan sudah sampai di situ ya. Falamma wadu'atha, maka tatkala ngelahiraken sinten Hannah. Hannah itu istrinya Nabi Pak Imron. Nah, ini itu kan ini nanti berikutnya Maryam, tapi ini Hannah dulu ya. Ibu Hannah ini melahirkan. Ketika beliau melahirkan kan berharap kan itu yang lahir itu anak laki-laki. Dilalah kersaning Gusti Allah, yang lahir ternyata perempuan dan diberi nama Maryam. Jadi ini luar biasa ini itunya itu apa namanya ini. Coba bayangkan. Qalat Rabbi inni wadu'tuha unsa. Harapannya anaknya itu laki-laki, ternyata yang lahir perempuan. Nah, ini sebetulnya kita juga harus menerima. Jadi, apa yang menjadi harapan kita belum tentu sesuai dengan kehendak Gusti Allah. Jadi disinilah belajar sabar, belajar tawakal, belajar qanaah. Jadi sabar, qanaah, tawakal itu. Ya. Ketika kita berharap itu kan harus sabar. Karena bagaimanapun yang kita minta itu belum tentu ujug-ujug langsung. Nah, itu bedanya. Itu. Proposal kita pada Gusti Allah itu ya, proposal kan, permohonan kan proposal. Makanya kalau panjenengan gak ada harapan nang Gusti Allah, minggu yang lalu kan sudah saya sampaikan, doa itu ada kemungkinan dibalas oleh Gusti Allah itu dalam 3 skema kan. Skema langsung dibalas sesuai dengan permintaan kita. Nah, Ibu Hannah ini kan berdoanya, Gusti kami ini hamil. Ketika kami hamil, saya bernadar akan menyerahkan anak saya ini untuk betul-betul menjadi pejuang panjenengan kan, berkhidmat kepada panjenengan. Ternyata yang lahir perempuan. Ketun. Nah, kalau kita kan mestinya ketun.
memohon sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan itu kan, makanya kan ada istilah, makanya Gusti Allah memberi ini, Rasulullah memberi gambaran doamu pasti diterima ya, cuman ya jangan walaupun memang ketika berdoa kita mohon itu harus ada namanya khauf dan roja dan khauf atau istilahnya. Roja itu berharap betul, khauf itu khawatir tidak dikabulkan juga, tetapi pasti itu dikabul. Ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qaribun ud'uni astajib. Mintalah kalian kepadaku, aku pasti menyembadani permintaanmu kepadaku. Karena itu surat. Jadi ini juga begitu, Ibu Hanah itu berdoa harapannya anaknya laki-laki, tahu-tahu perempuan. Robbi ini wadok tuha unsa ya. Yang mengatakan Robbi ini wadok tuha unsa itu kan Ibu Hanah. Tetapi yang menyampaikan ke kita Gusti Allah ya. Jadi jangan dianggap ini kok Gusti Allah niru-niru ungkapannya Ibu Hanah. Nah, itu jangan sampai punya pemahaman seperti itu. Gusti Allahnya. Jadi ini kan ayat yang memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita memohon kepada Gusti Allah itu satu, jangan jangan kecewa ketika kita ini ternyata permohonan kita seolah-olah tidak instan. Nah, itu. Karena apa? Wallahu a'lamu bima wado'at. Ketahuilah wahai Hanah, kan gitu sebetulnya, bahwa Gusti Allah itu a'lamu luwih nginawarui bima wado'at. Sadurunge awakmu lahir sajane aku ngerti sapa sing akan dilahirkan oleh awakmu, kan ngoten kalau bahasa kitanya itu. Jadi jangan dikte Gusti Allah, jangan gurui Gusti Allah kan. Kalau kita melihat qolat si Robbi ini wadok tuha unsa, ini kan wadul. Ibu Hanah itu wadul, Gusti ternyata yang lahir itu ternyata perempuan. Nah, harapan kula sajane laki-laki kan. Ya, jadi perlu makanya coba ini panjenengan ini diresapi betul gitu. Jadi harapan itu jangan, apa yang kita lakukan ini yaitu boleh jadi tidak sesuai dengan harapan Gusti Allah. Makanya nanti ada ayat juga kan, antakrohu syai'an wa huwa khairun lakum antuhibu wa huwa syarul. Apa yang kita seolah-olah kita ini ora seneng, ora cocok. Antakrohu itu ora seneng, ora cocok. Nah, bahkan mungkin kita ini kecewa, kuciwa. Tapi ingat, di hadapan Allah boleh jadi yang kita kecewakan itu yang terbaik. Antuhibu syai'an wa huwa syarulakum, boleh jadi yang kamu senengi, yang kamu idolakan, yang kamu banggakan, yang kamu berontokkan di atas seneng yang mendalam itu kan berontok. Ternyata di hadapan Allah belum tentu baik. Itulah. Nah, ini ayat ini sebetulnya menggambarkan apa kehendak kita dan apa kehendak Gusti Allah itu kita harus menyadari. Harapan Gusti Allah itu harus kita pahami, itu fa'alul lima yurid. Gusti Allah itu berkehendak sekehendaknya. Nah, wallahu a'lamu bima wado'at. Nah, walaupun menyadari walaisad dzakaru kal unsa, Gusti memang ora podo wong lanang karo wong wedok itu ya kait biyen ya ora podo. Nah, kan seolah-olah yang menginikan yang yang mengekspresikan kecewa ini kan seolah-olah Ibu Hanah. Nah, jadi Gusti Allah tuh mirsani kalau kita memohon sesuatu ternyata yang terjadi lam yacok dengan apa yang kita paham, yang kita inginkan ora cocok yang kita inginkan, boleh jadi kita ini ada sedikit grundel.
alias ngeresulo. Kadang-kadang di atas grundel itu kan ngeresulo. Nah ini tidak boleh terjadi. Dengan ayat ini kita harus menyadari bahwa apa yang kita mohonkan itu sebatas apa yang kita mohonkan. Jangan mentarget sesuatu yang kita mohonkan itu yang karena kita berdoa itu karena disuruh untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum, kan Al-Qur'an. Ud'uni jaluku apa nang awakmu nang aku, ojo sampe nang liyane aku. Nah, yang liyane aku kemarin digambarkan ada sekelompok orang itu yang memohonnya itu melalui perantara, melalui patung-patung. Itu ayat sebelumnya kan itu illa hubban lillah kata, dan seolah-olah dia menyembah patung-patung itu, nabudul asnam itu seolah-olah dalam rangka senang kepada Gusti Allah, dalam rangka itu bayangan kita. Nah itu bayangan, tapi kalau Gusti Allah ya, nah disinilah perlu penataan kemurnian iman, keikhlasan dalam beramal. Itu kan orang yang ikhlas itu tidak ada target-targetan, tidak ada semacam inilah wah tujuanku harus sampai. Ini kalau kita berdoa di hadapan Gusti Allah itu namanya ikhlas, itu mukhlisina lahuddin itu ya. Yang berikutnya setelah ikhlas baru qanaah, nerima. Kehendak Gusti Allah itu memang punya ini sendiri. Gusti Allah punya skenario sendiri. Makanya kalau panjenengan gagal menurut kita itu jangan dianggap gagal, karena tidak ada kegagalan. Yang ada itu kan ada keberhasilan yang tertunda, kan itu harus dipahami. Aku bolak-balik doa kok Gusti Allah kaya benci nang aku kok orang dikabulkan. Ya gak boleh begitu, gak boleh memprotes, karena Gusti Allah itu lahu ma fis samawati wa ma fil ar, apa yang terjadi di langit dan ada itu. Ini kan gambaran kalau kita gak berhasil itu kata Gusti Allah pasti kecewa kita, ini pasti grundel. Laisad dakaru kal unsa, itu kan ungkapan grundel. Gusti ternyata wong lanang ya ora padha karo wedok. Nah itu karena apa? Karena memang awalnya itu kalau saya berharap laki-laki kan dalam rangka alati wuhibtu li annahu yuqsadu li khidmati kan. Nah, kenapa orang perempuan nun sewu ibu-ibu ini menurut penafsiran ini, mengapa orang-orang perempuan seolah-olah tidak menjadi harapan untuk kerja keras yang melampaui ini? Karena di sini menurut penafsiran kenapa digambarkan walaisad dakaru kal unsa, ora podo Gusti tiang jaler kali tiang istri ini ora podo, wong lanang karo wong wedok itu ora sami. Karena apa? Allati wuhibtu li anahu yuqsadu li khidmati. Ketika Ibu Hannah ini berharap yang lahir itu anak laki-laki dalam rangka apa? Wuhibtu kan diberi hadiah, diberi itunya itu, dianugerahinya itu. Li anahu yuqsadu, karena Ibu Hannah ini mempunyai harapan kalau orang laki-laki ya li khidmati itu untuk apa? Untuk ya kerja keras, umpamanya macul. Tapi sekarang di Indonesia tuh wong wedok macul barang. Nggih. Jadi kuli bangunan. Bahwa di Indonesia ya wong wedok iso jadi kuli bangunan barang. Nah, ini ketika sinyalmen atau dugaan dari Ibu Hannah kalau orang perempuan itu ada kelemahan-kelemahan secara fisik ya. Menurut penafsiran wahya latas luhu laha liduk fiha, karena kalau orang perempuan Gusti gambarannya latas luhu laha liduk fiha, ora patut, ora cocok, ora pas kedua orang wedon itu kalau untuk berkhidmat dalam kenapa khidmat adalah untuk menjaga Baitul Maqdis ya, itu kan harapannya kan itu untuk menjaga, merawat, kemudian mengamankan lah. Nah, ya.
Maka itu dulu, tapi ini cerita dulu. Tapi mohon maaf, ini bukan diskriminatif ya, tetapi memang secara tafsiran ini kita hargai, karena secara alami ya memang laki-laki dan perempuan itu beda. Ya, laki-laki dan berbeda ya. Ada buku itu judulnya itu Cenderla Kompleks. Itu kalau ibu-ibu mau protes, coba baca buku itu. Jadi Cenderla Kompleks itu merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan ekspresi ya, profesional di barat yang mengakui bahwa kudrati perempuan itu ternyata ora podo kalau kudrati laki-laki. Perempuan itu, mohon maaf Bu ya, ekspresi mentok itu mesti mencucurkan air mata, mudah mencucurkan air mata. Makanya bapak-bapak harus menyadari bahwa orang perempuan itu memang naluriahnya tuh khusus. Kesetiaan itu abadi. Orang perempuan itu kalau sudah setia, yang penting jangan disakiti. Oh, itu udah luar biasa. Jadi ada 3 menurut buku itu, monggo jenengan padosi ya, bisa di googling sekarang ini. Jadi pertama, kita orang perempuan itu mesti butuh pelindung ya, butuh pelindung. Jadi sehebat apapun, nah, termasuk bercerita tentang Margaret Thatcher. Di buku itu disebutkan Margaret Thatcher itu kan salah satu Perdana Menteri Inggris yang dianggap wanita besi di zamannya kan itu. Ternyata di balik kehebatan Margaret Thatcher itu ternyata ada suaminya sebagai penasihat politik yang piawai, walaupun suaminya ini tidak pernah tampil di depan layar. Terus kedua ada aktor bintang film, nah itu yang The Wonder Woman ya kan, pernah dengar Bapak? Ya, wanita besi ya, ada makanya akhirnya Islam ini menempatkan proporsi dan propormi tiang estri itu sesuai dengan kudratinya. Jadi alhamdulillah dalam Islam itu mempunyai, itu pernah tahun 90-an itu buku itu dijadikan ikon oleh ibu-ibu dharma wanita di perguruan tinggi itu, dijadikan rujukan untuk dibedah, diseminarkan macam-macam. Judulnya Cinderella Kompleks. Jadi orang tua itu memang ada lidok fiha, karena ada kelemahannya. Kita akui bapak-bapak ya, jangan memaksa ibu-ibu suruh mikul semen 50 kilogram sak. Ya, suruh ibu-ibu suruh jadi kuli bangunan. Kadang-kadang saya melihat ibu-ibu jadi kuli bangunan, ibu-ibu macul. Kadang-kadang saya ini rada nelongso juga melihat ibu-ibu yang kalau jadi satpam sih masih lumayan lah jadi satpam, tetapi jadi tentara sekarang jadi angkatan jadi. Dulu memang tidak dibolehkan perempuan jadi polisi, itu tidak boleh. Alasannya karena polisi itu kerja-kerja macam-macam. Nah, tetapi ketika para ulama itu mendiskusikan bagaimana kalau yang diperiksa itu orang perempuan, orang yang buat kriminal itu orang perempuan, orang buat kejahatan orang perempuan. Kalau diperiksa oleh laki-laki itu kan itu kurang. Akhirnya kalau gitu polisi boleh jadi dari orang perempuan. Sama dengan dokter kandungan. Kebanyakan dokter kandungan itu laki-laki. Nggih. Di Jombang itu dokter kandungan yang terkenal itu ada 2, namanya dokter Parmin, yang kedua dokter Subur. Itu laki-laki. Hampir semua tokoh wanita-wanita punya pesantren di Jombang itu kalau melahirkan ya 2 dokter itu punya itu, termasuk istri saya dulu kakaknya itu. Nah dulu itu diperdebatkan boleh nggak dokter laki-laki jadi dokter kandungan. Pertamanya ada yang mengatakan tidak boleh karena ini menyangkut masalah aurat, masalah benar. Tetapi ternyata kenapa laki-laki itu bisa jadi
boleh jadi dokter kandungan, ternyata banyak dokter perempuan itu yang tidak tahan melihat darah. Padahal melahirkan itu mesti berhubungan dengan keluarnya darah. Akhirnya Bahsul Masail di NU membolehkan orang laki-laki jadi dokter kandungan. Jadi jangan melihat masalah itu hitam putih, mesti kan ada sababnya, ada syaratnya. Ini juga gitu. Liduk fiha, dulu seolah-olah orang perempuan itu karena lemahnya. Orang lemah perempuan itu memang ada faktor-faktor, yaitu seperti yang saya ceritakan di Cindera Kompleks itu ada lemahnya itu satu. Yang kedua secara fisik, ya, kekuatan tenaga perempuan itu tidak sekeker orang laki-laki. Makanya kalau orang laki-laki gemulai kayak orang perempuan, nah ini perlu dipertanyakan kan ada juga kan kayak nah itu. Wa auratiha, dan auratnya orang perempuan itu karena apa? Orang perempuan ini oleh Gusti Allah ya dengan ajaran Islam ini ternyata auratnya itu jami'u badaniha, seluruh badannya, ilal wajh wal kafaini fis shalah, kecuali wajah dan dua telapak tangan kalau sholat. Makanya mohon maaf ya, ini menurut aturan ya. Orang perempuan itu kan auratnya dibedakan ke dalam 3 jenis hubungan. Kalau sama-sama perempuannya atau dengan mahramnya, maka auratnya itu hampir sama dengan orang laki-laki, baina surah warukbah. Jadi kalau panjenengan di rumah umpamanya hanya pakai celana 3/4 dan pakai tank top itu gak apa-apa, atau sama-sama perempuan, tapi sama-sama perempuan ketika jamaah di masjid ya jangan sampai ibu-ibu pakai tank top, kan repot itu kalau berhubungan dengan sama-sama perempuannya atau sama-sama mahramnya. Tapi kalau dengan orang laki-laki di luar mahramnya dengan laki-laki lain, maka jami'u badaniha, seluruh seluruh tubuhnya itu tidak terkecuali. Oleh karena itu kalau ada ibu-ibu bercadar itu jangan disalahkan, jangan dianggap ninja. Oh ada ninja berjalan namanya. Nah terus yang ketiga kaitannya dengan apa? Dengan ketika sholat ya itu, maka wajah dan dua telapak tangan harus dibuka karena tidak termasuk aurat. Nah itu hukum asalnya, tetapi ada juga yang mengaitkan dengan si kondom, Bu, situasi, kondisi dan domisili. Ya, domisili nang Jawa itu ternyata wanita-wanita Jawa, kalau wanita Arab beda. Di Arab itu harus dibungkus betul karena ternyata orang laki-lakinya itu geragas-geragas. Bahasanya gitu karena ada hadis tuqbalu fi syurati syaiton wa tudbaru fi syurati syaiton. Kalau orang laki-laki, kata Rasulullah, orang Arab ini kalau melihat orang perempuan itu tuqbalu fi syurati syaiton. Fi syurati syaiton itu jangan dianggap wah di depan wajahnya setan ya, orang bukan, di depan menarik, dari belakang menarik. Makanya kadang-kadang bapak-bapak sing iseng lihat orang perempuan jalan dari belakang, loh kok indah banget ya jalannya, makanya hati-hati. Nah, karena ada perbedaan kultur yang cukup yang cukup di kita ini kan dari dulu, contoh ngapunten gitu. Sebelum ada namanya HP macam-macam. Kalau panjenengan wong desa, nggih, ada yang dari desa ini. Tahun 60-an, tahun 70-an, mandi itu mesti di sungai. Nggih. Dan tempat-tempat pemandian itu antara laki-laki dan perempuan itu kadang-kadang tidak ada yang namanya bilik mandi, itu gak ada ya. Betul apa enggak ya? Dan sekarang itu masih ada. Coba kalau panjenengan naik kereta ke Banyuwangi ya, antara Jember Banyuwangi itu masih ada tempat-tempat pemandian yang di situ laki-laki perempuan ini kadang-kadang ininya itu dan dulu itu ketika kita masih di desa nggak ada pikiran sing ngeres tuh nggak ada.
Nggak ada pelecehan seksual ketika mandi, itu nggak ada, Pak. Nggih. Karena dulu itu rasa malunya luar biasa. Wong ana lanang wedok sing rada dewasa dikit jalan bareng tuh izin kok. Dan jadi ini, jadi guncingan si anu wis gede durung opo-opo wis wani jalan bareng. Jadi guncingan. Jadi al haya'u minal imannya tuh masih berjalan. Nah, itu. Sekarang tuh satu rumah sampai punya anak banyak yang terjadi. Walaupun belum nikah. Nah, ini perubahan ininya, perubahan kultur yang ngoten cenene. Terus berikutnya kelemahan orang perempuan itu wama yaktariha minal haidi. Wama lan saking barang-barang yaktariha kang ini memberi sesuatu yang selalu ada pada diri perempuan. Ya tariha itu sesuatu yang selalu datangnya, selalu anyar teko bahasa ini. Minal contohnya minal haidi, ada head. Mohon maaf bapak-bapak, ketika istri panjenengan sedang head itu harus dihormati betul, karena kadang-kadang istri yang sedang head itu ada dilepen, nggih, dilepen. Terus yang kedua secara psikis juga kadang-kadang wanita sedang head itu ada sensitifnya, karena bahkan ada yang juga bed rest ketika head itu kan macam-macam. Nah ini sudah karakter itu sudah diprediksi oleh ulama dari dulu. Jadi la tasluhu laha liduk fiha wa auratiha wa ma ya'tariha, itu sudah dari dulu sudah itu seperti itu. Dari sisi psikisnya juga beda, dari sisi fisiknya, kekekeran otot-ototnya. Walaupun sekarang juga ada montir perempuan, sing ganti ban perempuan juga ada yang kokoh. Kalau ini dari ibu-ibu iso nyupir, kalau nggak iso ganti ban, itu kan soro, Bu ya. Makanya ibu-ibu yang bisa nyupir saya asumsikan mesti bisa ganti ban kalau beledos di tengah jalan. Maka sekarang ini sudah inilah. Maka muncullah namanya kesetaraan gender, ya, penghargaan terhadap potensi luar biasa perempuan. Wa inni lan ingsun hana itu sama itu ngawei jeneng sapa ingsun ing wadon anak yang lahir wadok tuha unsa itu Maryama asmanipun Ibu Maryam. Kemudian wa ini, nah ini juga harus diikuti Bu. Ketika panjenengan sudah melahirkan anak, wa ini uiduha bika wa durriyataha minasyaitonir rajim. Ya, jenengan pernah berdoa seperti ini apa enggak? Begitu anak kita lahir, wa ini lan satu ingsun hana uiduha nyuwun saja. Dumateng panjenengan Gusti, maksudnya itu nyuwun direkso. Itu nyuwun direkso, ya ing hanah ya, yang nyuwun dumateng sinten bika dumateng panjenengan Gusti ya. Nah karena yang lahir itu perempuan, maka berdoa tidak boleh hanya untuk anak saja. Wadurriyataha ditambahi wadurriyataha lan anak putune Maryam, haknya itu kepada Maryam. Karena seorang ibu itu sudah harus yakin ya, satu, kalau anak perempuan itu harus betul-betul ekstra asuh asihnya itu. Asuh asihnya harus ekstra. Mengapa? Satu, dia calon ibu. Ibu-ibu mendidik kalau punya anak perempuan, siapkanlah bagaimana seorang anak perempuan itu sebagai calon ibu. Wa ini uizuha bika wa durriyataha, itu ya dalam rangka itu. Ya nopo Gusti, kula nyuwun dumateng panjenengan supados Maryam lan anak putunipun uizu minasyaitonir rajim, terselamatkan, terbebaskan dari pengeridu, dari bujuk rayu. Nah ini
Nah, ngapunten ibu-ibu, jadi kalau ada hadis tuqbalu fi syurati syaiton wa tudbaru fi syurati syaiton ya, bukan berarti artinya kalau melihat ayat ini mohon maaf itu seolah-olah memang kalau orang perempuan itu godaan dari setannya itu lebih apa? Lebih cenderung. Ada contohnya siapa Bu? Ayo coba nun sewu nggih. Ada contoh konkret ini dalam Al-Qur'an. Ngapunten nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo coba contohnya sinten Bu? Yang tergoda oleh setan lebih dominan daripada laki-laki. Sinten? Jadi ayat ini memang betul-betul luar biasa. Ibu Hawa, ayo, ya kan? Ketika berdua dengan Bapak Adam di surga itu kan? Nabi Adamnya kuat. Jadi dengan peristiwa itu ada dua hikmah yang harus panjenengan pahami bapak-bapak ya. Satu, yang mudah menjerumuskan bapak-bapak ke jurang kejahatan, kadang-kadang bisikan dari bantal. Ya, ibu katanya. Makanya Ayib Rasidi itu pernah menulis. Pak Ayib Rasidi itu seorang wartawan senior, kolumnis yang terkenal. Dia menulis di Panji Masyarakat itu tahun 90-an. Coba carilah bapak-bapak. Korupsi yang banyak di Indonesia itu gara-gara bisikan dari bantal. Apalagi istri muda Pak. Istri itu aja sudah bikin repot. Jangan begitulah Pak, tenang. Nah itu satu hikmahnya itu ketika Ibu Maryam berhasil digoda oleh Ibu Hawa digoda oleh setan. Jadi Nabi Adam sekokoh sekekar apapun. Nah contohnya sekarang sehebat apapun laki-laki ya, kalau sudah dihadapkan dengan senyumnya orang perempuan, ketika marah itu sudah hilang marahnya itu ya. Makanya dalam teori intelijen ibu-ibu ya, saya pernah baca buku mengapa intelijen kalau sudah levelnya level hebat mesti agen itu perempuan. Coba jenengan lihat itu film-film detektif itu. Itu satu. Jadi sehebat apapun orang laki-laki kalau sudah orang perempuan yang menggoda mesti luntur. Yang kedua, ngapunten, mengapa ayat ini juga ditegaskan kembali wa ini uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim? Karena peristiwa Nabi Adam ya, tergoda istrinya itu Ibu Hawa itu, setan itu mendo-mendo kan jadi ulo. Jadi ulo kan. Sehingga iso ulo itu iso. Jadi ketika surga itu dibentengi oleh pagar-pagar yang cukup kokoh, ternyata setan punya banyak teori, punya banyak cara. Ini yang harus kita waspadai. Jadi setan ini lebih hebat daripada manusia yang akan digodanya. Ternyata Ibu Hawa melihat ini, sudahlah nih itu wala taqrabah hadihis syajarah itu kan, itu akhirnya ini. Nah itu peristiwa yang makanya Nabi Gusti Allah bercerita tentang Ibu Hana. Jadi wa ini uiduha itu Ibu Hana ini ya. Duh Gusti, setelah tahu bahwa anak kula niki wedok, kula paring asma Maryam. Wa ini sama Tuha Maryam. Nah, tetap kula nyuwun dupateng panjenengan ya ini. Nah, kalau di ayat di kalimat-kalimat sebelumnya kan seolah-olah Ibu Hanah itu kecewa. Nah, kecewa. Yang lahir itu perempuan. Tapi ngapunten ibu-ibu nggih, jangan sampai jenengan kecewa karena lahir anak yang tidak sesuai dengan harapan.
Apalagi kalau anaknya tahu-tahu umpamanya idiot umpamanya, atau anaknya ini mempunyai pola yang ekstra, namanya apa Bu? Yang punya kelebihan tingkah itu namanya apa istilahnya? Hiperaktif. Ya, apa asal istilahnya itu? Autis. Nah, itu. Atau secara fisik tidak sempurna. Kan ada itu pernah diwawancarai di Kick End itu, yang tidak punya tangan, dia punya kaki, yang tadinya ibunya sampai membiarkan mau tapi kan anaknya jadi hebat. Kan ada yang menjadi pemain yang tingkat dunia itu yang dari Korea itu. Kalau yang jadi Jawa Tengah itu kan jadi apa namanya? Jadi ya wajar lah ketika kita melihat awal orang tua seperti itu. Wong ini kan Gusti Allah yang bercerita ke kita ini. Laisat dakarukal unsa itu kan Eurobi ini wadotuha unsa bima wadoat itu. Laisat dakarukal unsa itu kan Gusti Allah yang berbicara. Jadi pasti, artinya pastilah kalau seorang ibu ya begitu melahirkan anak itu kan mendilihat adalah yang tidak sesuai harapan, itu gambarannya kan pasti ada sedikit semacam, tetapi jangan sampai lah ini jadi. Karena apa? Karena ternyata cerita ini kan berikutnya dari Ibu Maryam itu lahirlah seorang nabi kan itu. Jadi Gusti, karena apa? Kata-kata wallahu a'lamu bima wadoat itu harus diingat-ingat oleh ibu-ibu ya. Awakmu bener melahirkan perempuan, tapi aku saja nih sadurunge awakmu keluh kesah, sadurunge awakmu semacam ngeresulo, aku bisa ngerti sapa sing pantes yang aku titipkan kepada kita. Nah, gitu. Kan itu sebetulnya. Nah, begitu juga setelah lahir itu jangan dibiarkan. Anak setelah lahir itu jangan diumbar, harus dirawat secara baik, diberi nama yang baik. Makanya Rasulullah itu mengingatkan ke kita, tugas orang tua yang paling utama kepada anak itu ada berapa? Ada tiga. Pertama apa? Ayuh sina ismahu, berilah nama anakmu itu nama dengan jeneng sing ape. Wa ayu alima tak dibahu, sebagai orang tua anakmu itu wajib dididik secara baik akhlaknya, keterampilannya, apalagi di sini ya calon seorang ibunya itu. Makanya pendidikan pertama dalam Islam itu adalah di dalam rumah tangga. Madrasatul ula lil banin wal banat katanya. Ibu-ibu itu sebagai madrasah pertama untuk anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, yang paling berat itu peran ibu adalah peran sebagai pendidik. Yang paling berat itu. Nah, yang ketiga, ayu jawiza ida balago. Tatkala anakmu wis gede, segeralah anakmu itu rabino. Saya ini sudah punya anak yang sudah besar tapi belum dapat mantu ini. Siapa yang kira-kira punya anak laki-laki? Saya butuh calon mantu ini. Jadi itunya di situ. Anak saya tuh 4 perempuan, 1 laki-laki. Yang nomor 1, nomor 2 ini sudah waktunya. Nah, barangkali mau jodoh, mau besanan monggo. Kalau promosikan. Dan insya Allah dijamin sesuai dengan bapaknya lah, baik-baik lah. Ya, alhamdulillah yang pertama memang sudah belajar jadi apoteker, kerja di rumah sakit. Nah, jadi yang lebih ini lagi, yang lebih khusus lagi bagai uizu. Ini menggunakan mabni majhul Bu, itunya itu doanya itu. Mudah-mudahan mugia panjenengan Gusti nyuwun anak kula itu betul-betul direkso.
Auzubillahi minasyaitonir rajim kan. Mudi mengadir dari godaan setan yang rajim, yang terkutuk ya. Termasuk anak putune. Jadi kalau panjenengan berdoa jangan anak tok, jadi anak putu kita doakan ya, supaya anak kita ini pertama itu jangan dari apa-apa, terhindar dari bujuk rayunya setan. Nah, ada hadis ini ada hadis ini. Mengapa doa ini betul-betul oleh Gusti Allah harus kita implementasikan? Jadi ada dua ya. Jadi satu ceritanya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ternyata setan ini dengan cara apapun dia berhasil menggoda. Makanya doa ini ya, doanya Ibu Hannah kepada Ibu Maryam itu betul-betul didoakan, Duh Gusti kula terami sanaos saniki anak kula wedo, kula paringi asma ingkang sae. Mantun ngotenake mugi panjenengan Gusti menjaga, menghindarkan anak kula saking godaan setan yang terkutuk. Fil hadis ini ada damai mamin mauludin siapa saja min mauludin dari anak yang dilahirkan yuladu ila massahu syaiton. Nah ini yuladu yang dilahirkan sapa si maulud illa massahu ma. Jadi di sini tuh ma itu tidak ada seorang pun yang lahir ya, dari ibu-ibu ini illa masahu syaiton, kecuali anak itu mesti dibisiki syaiton, yaitu masau didekati syaiton ya, masa itu didemek setan, setan. Makanya ketika begitu anak lahir, kenapa disunatkan untuk diadani? Ngoten asbabul wurudnya itu. Kapan masahu syaiton? Hina yuladu, tatkala anak itu baru dilahirkan. Kecuali payastahillu so rihon ila Maryam. Maka anak itu, jadi kalau kita lihat kenapa setiap anak itu payastahil nangis, sorihon bahkan nangisnya jerit-jerit, kan nggak ada yang tidak nangis bayi lahir. Itu karena ketika nangis itu sebetulnya anak itu semacam dikipasi syaitan atau disentuh setan atau ditiup-tiup setan. Ila Maryama angin kacebo Ibu Maryam wabnaha lan anak lanange Ibu Maryam. Jadi di dunia ini menurut kata Rasulullah yang tidak tersentuh sama sekali oleh setan ketika lahir itu hanya ada dua manusia, satu Ibu Maryam, yang kedua putranya. Sinten putranya Maryam? Nabi Isa. Rawahu lah meriwayatkan hu ing hadis sinten syekhonu dua imam hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ngoten Bapak-bapak, ini monggo jenengan pahami saestu nggih ayat ini ayat untuk kita sebagai orang tua yang bercerita kepada kita teh Gusti Allah. Ayat ini seolah-olah yang melakukan ekspresi dari ayat ini adalah Ibu Hannah, istrinya dari Bapak Imron. Kan seolah-olah beliau yang ininya itu, padahal ini yang melafalkan, yang membuat redaksi, yang mengokohkan ke kita, menyampaikan ke kita itulah Gusti Allah. Jadi jangan dianggap bahwa ini ceritanya Ibu Hannah, istrinya Bapak Imron. Jangan. Ini adalah firman Allah yang menggambarkan bagaimana ekspresi dari seorang ibu ketika dia punya harapan ingin anaknya itu si A, tahu-tahu lahir si B. Tapi ternyata setelah lahir, ibu ini tetap nerima dengan senang, dengan gembira, sehingga si anak yang dilahirkan yo tetap diramut dengan baik, diberi nama yang baik, didoakan yang baik,
Jangan gara-gara lahirnya tahu-tahu tangannya gak ada satu langsung kecewa, tak pita, itu nggak boleh begitu. Tetap harus diterima. Ngoten nggih. Untuk sementara itu dulu. Ada yang mau komentar? Nah ini peran. Jadi ini saya sampai selesaikan dulu karena ini menyangkut bagaimana peran kita sebagai orang tua yang harus betul-betul. Sebab saya begini, saya ini sudah terjangkit pesimisme terhadap generasi yang ada sekarang ini. Saya ini termasuk orang yang sebagai pendidik yang sudah lama ikut dalam dunia pendidikan, itu saya kadang-kadang terjangkit penyakit pesimis dengan anak. Jangankan anak orang lain, kadang-kadang anak saya sendiri, makanya kadang-kadang setiap malam itu saya tangisi anak saya ini kan. Ya Allah, des pundi anak kula diparingi amanat kados ngeten niki, sementara zaman di lingkungan anak-anak kita ini kan seperti ini. Di rumah, di orang tuanya baik, di keluarganya baik, di sekolah, di lingkungan tempat bergaulnya seperti apa. Coba panjenengan ini jalan-jalan dah, bapak dengan ibu cobi jalan-jalan ke kafe jam 11 malam. Jangan sore-sore, jam 11 malam. Coba jangan survei kafe-kafe di seluruh kota Surabaya ini. Minimal di lingkungan Jambangan, Wonokromo, Wonocolo, coba jam 11 siapa mereka yang masih nongkrong itu, bayangkan. Coba. Ini yang saya kadang-kadang ikut bersedih. Makanya saya tuh kadang-kadang terjangkit penyakit pesimisme. Ngopeni anak sekarang itu kan ekstra sekali. Apalagi kalau panjenengan sering jalan-jalan malam, Malang, umpamanya Surabaya, umpamanya itu. Waduh itu. Tapi jangan lewat tol, jangan lewat Lawang, lewat Pasuruan, kemudian lewat waduh kan masalah. Itunya itu. Orang tua pun sekarang ini tidak peduli, anaknya hamil itu kadang-kadang merasa bangga. Sekarang ini kan insya Allah inilah pesimisme saya kadang-kadang melihat bagaimana masa depan generasi bangsa kita ini, terutama kita dalam umat beragama ini. Bisakah kita ini seperti Yakub, mata buduna mim ba'di? Apakah anak-anakku sopo sing awakmu sembah setelah aku mati? Ini jadi ada 3 ayat yang menjadi patokan sebagai orang tua yang harus kita betul-betul camkan secara baik. Nah, salah satunya ayat ini. Al-Fatihah. Auzubillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Auzubillahi min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kam yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma shalli Muhammad sholatan tunjam biha minal khawli wal afat wa taqdilan biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'u min jami'il khairat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana hablana min azwajina wad dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amruhu ida aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina abadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan selunjung al-panutan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.